Iya, untuk Bapak A ini berarti apa yang akan kita berikan, program latihan beban seperti apa dan program kardio seperti apa yang akan kita coba berikan kepada Bapak A. Sekarang teman-teman juga udah tahu bahwa programnya adalah latihan beban pasti lebih sedikit daripada latihan kardio karena kebutuhan Bapak ini adalah kondisinya gemuk di 30%. Dengan kondisi 30% ini berarti kadar lemaknya tinggi, yaitu padahal berarti sudah di atas 25% untuk pria kan Bapak A. Di atas 25% berarti sudah masuk dalam kategori gemuk, dan karena gemuk inilah Bapak A perlu membakar kalori atau membakar kalori dari lemak yang banyak pada saat sesi latihan. Di saat istirahat, di saat tidak beraktivitas, Bapak A ini mayoritas membakar gula. Benar sekali. Jadi dengan pengetahuan ini kita coba rancang Bapak A komitmen latihan 3 kali seminggu masing-masing, katakan 60 menit. Kita berikan 30 menitnya untuk olahraga, 30 menit lagi untuk kardio. 30 menit maksudnya olahraga ini adalah latihan beban. Ya, latihan beban yang bisa kita berikan, misalnya contoh saja, kita perlu melatih seluruh bagian tubuh. Melatih seluruh bagian tubuh berarti ada pundak, kemudian ada dada, ada bahu, ya, ada perut, ada punggung, ada paha depan, paha belakang, dan ada betis. Ini semua adalah bagian-bagian otot yang bisa dilatih oleh si Bapak ini, dengan catatan kalau Bapak tersebut tidak memiliki gangguan kesehatan apapun. Akan penting sekali bagi teman-teman sebelum membuat program ini untuk mengetahui kondisi seperti apa Bapak ini berada. Makanya di masa yang akan datang, bahkan dari hari ini teman-teman sudah bisa memulai meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk bisa bekerja sama dengan para dokter. Ya, dokter akan menganjurkan untuk berolahraga, tetapi dokter tidak dalam kapasitas memberikan resep atau memberikan program olahraga yang seperti apa. Dokter akan memberikan resep untuk pengobatan, dan teman-teman akan memberikan resep untuk program olahraga, dan itu kedua akan bekerja sinergis untuk membantu si pasien dari dokter ini atau klien dari teman-teman ini untuk bisa mendapatkan manfaat atau hasil kesehatan yang lebih baik. Nah, inilah yang akhirnya nanti menjadi satu keunikan teman-teman, this is the future of personal training. Dan mungkin sekarang sebenarnya di Amerika sendiri sudah banyak terjadi, ya, dan sudah mulai menjadi tren bagi personal trainer untuk bekerja sama dengan para dokter, agar teman-teman ketahui dulu hal tersebut, dan sooner or later di Indonesia akan terjadi juga tren seperti ini, ya. Kalau si Bapak ini memang tidak memiliki gangguan kesehatan apapun, yang masih cukup normal, yang mungkin keluhan yang dulu pernah misalnya cedera atau apa, dan tapi ternyata sudah sembuh atau sudah dikoreksi, ya, menjalani terapi, dan tidak ada masalah secara umum untuk berolahraga. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada beliau? Misalnya adalah contoh hari 1, kita bagi lagi, ya, ada hari 2 dan hari ke-3. Di hari 1, hari 2, dan hari 3 bagaimana kita membaginya? Kita bisa bagi secara umum, ada tubuh bagian atas, ya, tubuh bagian atas untuk gerakan mendorong. Untuk hari pertama misalnya kita bagi upper body, gerakan push, mendorong. Kemudian ada juga lower body, kita misalnya hari keduanya kita coba untuk, karena upper body sudah kita latih, hari kedua kita latih yang bagian kaki atau lower body-nya, ya, lower body. Baru sesudahnya kita mungkin ada lagi pilihan ketiganya, di hari ketiga kita melatihnya adalah upper body, tapi kali ini gerakannya bukan push lagi, melainkan gerakan, ya, gerakan pull atau gerakan tarik. Ya. Tujuan dari untuk melatih seluruh anggota tubuh ini juga ada manfaatnya atau ada rasional di belakangnya. Yang teman-teman perlu tahu adalah bahwa tubuh kita pada dasarnya, otot tubuh kita akan bekerja secara bersamaan, sinergis, ya, saling mendukung, dan setiap bagian tubuh kita itu memang memerlukan
kekuatan atau keseimbangan dalam kekuatan. Nah, ini yang kadang mungkin kurang dipahami juga oleh beberapa trainer atau instruktur ya yang ada dalam industri fitness, bahwa kalau misalnya seseorang, ternyata bapak ini dari profilnya mungkin adalah seorang pemain golf, katakan pemain golf, mungkin akan banyak menggunakan otot perut ya untuk swing, otot bahu ya, dan mungkin otot lengan, saya kurang tahu ya. Pada akhirnya kita kecenderungan kesalahan atau bahkan potensi kekeliruan pertama kita adalah mencoba memperkuat otot-otot yang sering dipakai. Harapannya adalah supaya performa olahraganya meningkat. Tetapi pada saat yang sama, kebanyakan dari otot-otot tersebut memiliki otot antagonisnya, otot yang berlawanan. Apabila sedang banyak dikerjakan di sini atau dilatih di sini, otot ini akan kurang terlatih. Ya, misalnya contoh otot perut. Ya, otot perut apabila berkontraksi ada antagonisnya, ada otot yang berlawanannya, yaitu otot punggung atau lower back. Ya. Jadi saat otot perut berkontraksi, otot lower back sebenarnya sedang memanjang. Ya, pas saat otot perut berkontraksi memendek, yang ini sedang memberikan kemungkinan atau peluang untuk memanjang. Sama halnya juga dengan bicep dan triceps. Ya. Saat biceps dikencangkan atau dikontraksikan memendek, triceps sedang berkontraksi memanjang. Saat bicepsnya memanjang adalah saat ternyata si tricep ini sedang memendek. Jadi ada yang namanya hubungan agonis-antagonis dari otot, dan ada beberapa bagian dari tubuh juga seperti paha depan dan paha belakang, agonis dan antagonis. Kemudian ada juga hubungannya antara dada dengan punggung, agonis-antagonis juga. Ya, dengan begitu banyak bagian yang saling ternyata agonis dan antagonis ini, adalah satu goal juga bagi seorang trainer untuk memberikan kekuatan bagi bagian-bagian yang lemah yang jarang dilatih, atau bahkan dalam hal ini bagian-bagian otot tubuh yang jarang dipakai dalam cabang olahraganya, dan itu perlu dilatih supaya kuat sehingga terhindar dari cedera. Perlu teman-teman atau kita ketahui atau sadari bahwa ketidakseimbangan ini akan merupakan salah satu penyebab cedera terbesar dalam hampir setiap jenis olahraga dan setiap jenis latihan. Ya, jadi melatih seluruh tubuh ini adalah salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan itu, sehingga pada akhirnya apapun juga kita akan ditarik ke tengah lagi untuk menjadi lebih moderat. Ya, too much of a good thing dalam hal pemberian porsi latihan ya hanya kepada otot-otot tertentu saja, sementara otot lain kurang terlatih, bukan saja kurang bagus secara visual karena hanya otot-otot tertentu yang terlatih dan otot lain kurang terlatih, tapi juga secara fungsional, secara kebutuhan fisik, secara keseimbangan tubuh yang ingin kita raih tidak kita dapatkan. Nah, sekarang kita berarti sudah masuk pada pembuatan program seperti ini. Umumnya dengan upper body push berarti kita berbicara mengenai otot-otot apa saja? Otot bahu, otot dada, dan otot lengan bagian belakang atau yang namanya triceps. Ya, jadi ada otot bahu, ada otot dada, dan ada triceps. Kemudian di lower body ada aktivitas apa? Atau ada otot apa di sana? Ada otot paha depan, paha belakang, dan ada betis. Sementara untuk otot upper body pull atau yang menarik, kita dapatkan ada gerakan-gerakan untuk punggung atau back, kemudian ada pundak, trapezius atau pundak, kemudian ada lagi otot upper body yang pull atau gerakan tarik, misalnya biceps. Sekarang lebih detail sedikit mengenai latihan-latihan ini. Kita sudah membaginya berdasarkan
bagian otot tubuh, ya bagian-bagian tubuh. Kita sudah bagi agar terjadi satu keseimbangan, semua bagian tubuh dilatih, tapi pada saat yang sama diberikan waktu istirahat yang cukup. Teman-teman bisa lihat di sini, bahu saat dilatih, saat di sini dan di sini tidak dilatih lagi, sehingga mungkin ada waktu yang secara kuantitatif ya 6 hari atau beberapa hari ke depan sampai ketemu lagi di latihan bahu. Jadi diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat, sementara otot-otot bagian lain dilatih ya, dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya contohnya otot bahu ini ya masih terpakai di punggung, masih terpakai juga di otot dada. Jadi banyak sekali sebenarnya keterlibatan. Ya tidak berarti semua latihan beban di sini adalah eksklusif. Ya sekali lagi kalau kita mau berbicara mengenai keterlibatan otot, ya istilah functional training sendiri mungkin terlalu banyak disalahartikan. Kita bahkan mengatakan atau sering mendengar ada praktisi-praktisi functional training yang mengatakan bahwa latihan-latihan binaraga atau misalnya fitness yang seperti ini kurang bagus gitu, misalnya karena kurang fungsional, kurang memberikan satu manfaat untuk fungsi-fungsi harian tubuh. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, untuk berlatih misalnya otot punggung, ya banyak sekali dari otot-otot tubuh kita yang juga terpakai. Otot lengan saat mencengkram beban, ya saat melakukan gerakan misalnya penarikan juga terjadi pengecilan pada sudut lengan dan lain sebagainya, sehingga ada otot-otot lengan yang terjadi mengeluarkan tenaga juga, ya ada otot-otot perut yang memberikan stabilisasi, ya kemudian misalnya untuk otot biceps, ya untuk otot biceps saja misalnya salah satu gerakan yang paling mendasar adalah gerakan dengan dumbbell atau dengan barbel. Untuk setiap milimeter majunya beban ini ke depan tubuh, beban ini akan berusaha memberikan satu perlawanan, memberikan satu beban gravitasi di depan tubuh yang memaksa tubuh kita untuk condong ke depan. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya tanpa kita sadari, punggung kita telah berkontraksi, dan untuk menjaga postur kita tetap berdiri tegak meskipun beban kita dumbbell ada di depan. Jadi semoga dengan adanya video ini pun bisa sedikit meluruskan tentang pandangan functional training, bahwa latihan-latihan seperti ini tidak dalam maksud untuk serta-merta membuat satu definisi atau konklusi kesimpulan bahwa latihan ini adalah bersifat isolasi, latihan yang hanya fokus pada satu bagian tubuh sementara bagian tubuh lain tidak memberikan bantuan atau tidak mengerahkan tenaga saat melatih otot target tersebut. Ya, jadi tubuh kita adalah satu kesatuan yang tetap saja pasti berlatih dada, ya juga pasti ada keterlibatan punggung dan lain sebagainya. Di sini agar teman-teman mengerti bahwa meskipun kita melatihnya seperti ini untuk bagian atau muscle group, tapi tetap ada bagian-bagian yang sedikit banyak masih dipakai saat melatih otot-otot tertentu. Otot bahu, ada keterlibatan otot perut, ada keterlibatan bahkan mungkin otot kaki ya untuk berpijak dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu contoh untuk complete workout sepanjang minggu ya, yang mungkin cukup basic yang bisa diberikan kepada klien kita ya. Tentunya dengan 60 menit saja, di mana jatahnya tadi 30 menit untuk latihan beban dan 30 menit lagi untuk latihan kardio, bagaimana kita membaginya? Secara matematis kita mengetahui bahwa misalnya satu set ini kita beri jatah 4-6 detik ya, karena satu hitungan naik, satu repetisi naik, kemudian tahan satu di atas, kemudian turun 2 hitungan sudah merupakan 4 detik. Naik 2, tahan 1 di atas, turun 2 hitungan sudah 5 detik. Nah, gampang sekali bagi kita untuk mencoba berpikir atau misalnya berasumsi bahwa dengan demikian satu repetisi 4-5 detik atau 6 detik. Kemudian kalau 12 repetisi per set atau 10 repetisi, berarti 5 detik ini dikali 10 atau 5 detik ini dikali 12. Hasilnya adalah lebih kurang 1 menit. Oke, kita sekarang dapatkan bahwa satu set adalah lebih kurang 1 menit. Kemudian satu set 1 menit ini kita dapatkan pula
istirahat, kita kan pasti ada istirahat antar set. Istirahat antar setnya adalah 1 menit juga. Ya, istirahat antar set 1 menit, melakukan satu setnya sendiri 1 menit. 2 menit yang kita dapatkan. Dengan jatah 30 menit. Dengan jatah 30 menit, berarti untuk latihan beban, 1 set perlu 2 menit, berapa set yang kita dapatkan? Ya, tepat, kita dapatkan 15 set, 30 menit, ya, tapi 1 set kita dapat 2 menit, berikut istirahatnya. Berarti secara teoritis, secara matematis kita menghitung, klien kita hanya memiliki porsi total 15 set untuk dibagi di dalam 3 jenis latihan ini. Saya akan mungkin menghabiskan waktu, katakan oke lah, ya mungkin dari 15 set ini saya diskon, saya potong jadi 10 set, karena ada 5 set ini saya juga kan perlu menjelaskan, ya perlu waktu untuk habis menjelaskan dan segala macam. Asumsi 1 menit 1 set dengan 1 menit istirahatnya itu adalah asumsi di saat klien sudah menguasai teknik. Bagaimana dengan klien yang belum menguasai teknik? Bagaimana dengan klien yang tidak mengerti alat ini fungsinya untuk apa? Bagian otot mana yang dilatih dan bagaimana tekniknya dengan melakukan dengan benar? Atau bahkan sesederhana bagaimana menentukan tinggi atau tinggi dari dudukan kursi supaya nyaman untuk dipakai. Itu semua saja sebenarnya sudah menghabiskan cukup banyak waktu. Jadi akan sangat-sangat realistis bagi kita bahwa setengah dari waktu kita dari 15 set potensial 15 set yang bisa dilakukan oleh klien, mungkin hanya 8 atau 10 set yang benar-benar murni bisa dilakukan. Nah, dari 8 sampai 10 set ini bisa nggak kita lakukan pembagian sekarang jatahnya berapa set saja. Ya, pembagiannya mungkin di sini karena bahu dan dada adalah otot besar, sementara tricep adalah otot yang lebih kecil. Bisa jadi 4 set di sini, 4 set jatah di sini, dan 2 set jatah di triceps. Sah? Sah. Tapi teman-teman kalau melihat di sini ada kurangnya apa? Kurangnya di otot mungkin perut. Oke, katakan perut kita mau latih setiap hari. Nah, dengan perut ini berarti jatahnya bukan 4-4-2 lagi. Bisa nggak kalau misalnya kita rubah jadi 3, 2, 2 misalnya. Hal yang sama juga dengan ini. Paha depan 3 set, paha belakang 3 set, betis 2 set, perut 2 set. Dan waktu di otot punggung juga terdapat jatah yang sama. Otot punggung besar 3 set, pundak 3 set, biceps 2 set, perutnya 2 set. Bahu, dada, triceps, dan perut. Paha depan, paha belakang, betis, dan perut. Punggung, pundak, biceps, dan perut. Ya. Jadi kita sudah melatih semuanya dan kita beri satu porsi yang cukup sesuai, ya, dengan pertimbangan waktu. Sekarang juga kita lakukan pertimbangan ukuran otot, kekuatan tenaga, dan porsi latihan atau volume jumlah latihan sesuai dengan ukuran otot itu sendiri. Dan berikutnya apa yang akan kita lakukan? Baru kita tentukan dari 3 set jatah seperti ini, berapa sih maksimalnya jenis latihan yang bisa dilakukan? Kita sudah masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam, ya. Yang bisa dilakukan dalam bahu, karena total setnya ada 3, berapa jenis latihan? Kalau misalnya satu jenis latihan 1 set, berarti maksimum di bahu ini kita bisa memberikan 3 jenis latihan. Jadi alternatifnya bisa 3 jenis latihan masing-masing 1 set, atau bisa 1 jenis latihan di mana mendapat jatah 3 set. Atau bisa juga ada 1 jenis latihan yang dapat 2 set, dan ada 1 jenis latihan lagi yang dapat 1 set. Dalam arti 2 jenis latihan, yang satunya dapat 2 set, yang satunya dapat 1 set. Ya, demikian cara kita memperhitungkan atau mempertimbangkan variasi-variasi atau jenis gerakan apa yang bisa dilakukan oleh klien. Ya, misalnya minggu pertama kita mau beri bahunya adalah 1 jenis gerakan saja, ya, dan dilakukan 3 set, silakan. Kemudian minggu depannya kita mau variasikan ada 1 gerakan yang 2 set, kemudian gerakan kedua 1 set, bisa juga. Atau minggu depannya lagi gerakan pertama 1 set, gerakan keduanya 2 set.
bisa juga. Dan atau alternatif yang terakhir adalah melakukan satu set tapi memilih 3 gerakan dan masing-masing dilakukan satu set. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke dalam elemen variasi latihan ya, yang sebenarnya cukup fun ya. Untuk pemula terutama yang penting adalah jatah waktu olahraganya tepat, menciptakan konsistensi, karena yang dipentingkan atau yang diperlukan dari seorang pemula adalah mungkin masih mengalami proses perbaikan mindset ya. Seiring pengetahuan yang semakin banyak diterima oleh klien, semakin baik juga mindset yang dimiliki, sehingga pembentukan dari kebiasaan atau habit itu bisa terwujud. Harapannya justru dengan demikian adalah mereka menjadi lebih menyukai dan enjoy lagi terhadap proses latihan. Di samping enjoy terhadap proses latihan, tentunya juga perlu ada hasilnya. Dan beruntung sekali untuk pemula program apapun, keliru pun programnya umumnya akan memberikan hasil. Kita hanya menjaga gawang di sini agar porsinya secara berimbang antara latihan beban dan latihan kardio sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing. Ya, tidak pernah dalam program olahraga kita berikan lebih daripada yang klien bisa kendalikan. Ini hanya beberapa tips saja yang sebenarnya sangat penting atau pointer penting kepada teman-teman dalam mempertimbangkan membuat program latihan seperti ini. Dan hal yang sama juga dengan semua bagian-bagian tubuh, teman-teman bisa memberikan variasinya. Ya, kemudian variasi seperti apa lagi yang bisa kita berikan dalam program? Bisa urutan harinya berbeda, mau lower body di depan, hari pertamanya tadi menjadi hari ketiga, silakan. Kemudian bisa juga diurutkan berbeda-beda, mau perut dulu di atas, bahu di bagian otot kedua, tricep baru di bagian yang pertama, silakan juga, tidak ada masalah. Sama, jadi baik pergantian hari, pergantian urutan latihan, urutan bagian otot, kemudian masing-masing bagian otot ada pergantian urutan. Itu semua adalah bentuk-bentuk variasi yang bisa kita berikan kepada klien. Dalam bentuk pemula saja, bagaimana dengan lanjutan? Variasinya bisa lebih banyak lagi, ya. Variasinya bisa lebih banyak, ya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang sudah bosan juga bisa jadi memilih jadi hari pertama. Yang tadinya hari pertama seperti ini, hari pertama menjadi seperti ini, hari kedua menjadi seperti ini, hari ketiga menjadi seperti ini. Bisa. Ya, teman-teman mau memberikan berbagai jenis variasi program silakan. Yang penting dalam koridor porsi waktu ya, yang akan menentukan jumlah volume latihan, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kardio atau aktivitas yang memang menjadi hak dari klien untuk melakukan aktivitas pembakaran lemak. Jadi di sini teman-teman bisa melihat untuk rangkumannya dalam latihan beban ini saja variasinya bisa begitu banyak. Dan kita bisa jelaskan betapa besar manfaatnya. Karena dengan aktivitas latihan beban, kita sebenarnya membakar cadangan glikogen yang ada dalam liver, yang ada di dalam otot kita, sehingga makanan-makanan karbohidrat yang selama ini menggemukkan kita ada tempat parkir baru lagi. Sudah terisi kosong sudah dibuang dari aktivitas, sehingga otot kita kosong, bisa menjadi tempat parkir baru bagi makanan-makanan yang tidak langsung masuk ke dalam sel lemak. Jadi ini juga merupakan manfaat dari latihan beban. Yang penting sekali satu porsi atau satu tahap latihan yang bahkan orang gemuk pun kalau bisa upayakanlah untuk lakukan. Ya, bukan untuk berbinaraga atau misalnya menjadi atlet supaya ototnya menjadi besar, bukan. Tapi lebih kepada kebutuhan fungsi tubuh yang lebih optimal. Bahwa ternyata latihan beban juga memberikan manfaat-manfaat medis yang sangat banyak, ya diantaranya juga meningkatkan sensitivitas insulin, yang memperbaiki postural tubuh, ya, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kecepatan agilitas tubuh, ya, dan bahkan latihan beban meningkatkan fleksibilitas, ya, karena biasanya latihan beban adalah latihan yang selalu menganjurkan full range of motion, atau misalnya jangkauan gerak yang paling penuh bagi ototnya. Jadi bukan berarti gerakannya harus setengah-setengah, tapi memang melakukan gerakan secara penuh.
di mana penuh dari stretch maksimal sampai ke kontraksi puncak maksimal juga. Jadi melatih tubuh kita untuk menjadi fleksibel. Manfaat lainnya apalagi? Banyak. Ada, kita bisa sampaikan kepada klien juga bahwa dengan peningkatan metabolisme tadi, sehingga akhirnya pembakaran lemak bisa menjadi lebih cepat, ya, atau pelangsingan atau penurunan kadar lemak atau penurunan berat badan yang spesifik ke kadar lemak bisa terjadi juga dengan bantuan latihan beban. Jadi manfaatnya bisa begitu banyak hanya dengan melakukan aktivitas ini saja. Ya, teman-teman pastikan di sini bahwa sebenarnya klien mengerti akan manfaat yang teman-teman berikan. Ya, karena kembali lagi, kalau teman-teman tidak bisa atau gagal atau tidak mampu memberitahukan manfaat ini, teman-teman akan terlihat apa? Terlihat mahal. Ya, seperti yang tadi disampaikan, mereka klien telah membayar sedemikian banyak uang, tapi ternyata tidak bisa kita berikan benefit. Ya, kita bisa yakinkan bahwa mereka mendapatkan lebih dari yang mereka bayarkan. Ya, dari Dr. Max Levine juga seringkali beliau mengatakan, bahkan juga Dr. Jim Bell ya dari IFPA, International Fitness Professionals Association, salah satu sertifikasi personal trainer dari Amerika Serikat juga mengatakan sales ya atau penjualan bisa terjadi, atau misalnya sales adalah suatu ilmu atau satu seni ya, bagaimana kita meyakinkan konsumen atau potential buyer untuk bahwa apa jasa atau produk yang kita sediakan bernilai lebih dari yang dia bayarkan. Coba pikirkan sekali lagi bahwa teman-teman sebagai pembeli, saya sebagai pembeli, kita semua adalah pembeli dari produk dan jasa dari orang lain. Coba pikirkan apa yang membuat kita membeli jam tangan yang kita miliki sekarang, apa yang membuat kita membeli sepatu yang kita miliki sekarang, apa yang membuat teman-teman bahkan membeli program personal training ini dari Ryan Institute. Kesemuanya akan kembali lagi kepada seberapa kita melihat bahwa dengan membeli ini manfaatnya akan lebih besar daripada yang kita bayarkan. Ya, harapannya memang demikian. Makanya di sini teman-teman penting sekali untuk bukan saja bisa merancang ini kepada klien, tapi juga mengkomunikasikan manfaat dari latihan beban ini dan betapa pentingnya, karena akan banyak sekali klien di luar sana yang akan mencoba untuk memberikan alasan-alasan kepada kita untuk tidak berolahraga atau tidak meneruskan sesi. Ya, teman-teman, banyak sekali dari kita juga menerima penghasilan kita apabila sesi itu sudah dijalankan. Ya, kadang sesi itu kalau tidak dijalankan, komisi atau penghasilan kita juga tidak turun-turun atau tidak datang. Jadi perlu kita selesaikan, dan merupakan seni dari diri kita untuk bisa memotivasi mereka menjalankan peran kita sebagai motivator di sini. Sebagai role model tentunya, seorang personal trainer adalah sangat boleh dibilang tabu untuk tidak suka berolahraga, untuk tidak suka mengatur pola makan, untuk tidak membentuk fisiknya secara baik, untuk tidak menjalani apa yang ia ajarkan kepada kliennya. Jadi semoga chapter kali ini, di bab kali ini, untuk pemahaman mengenai setidaknya program latihan beban sedikit banyak bisa memberi masukan kepada teman-teman tentang bagaimana membuat pola atau program latihan. Sedikit kalau misalnya saya akan memberikan sedikit lebih lagi pengetahuan tentang pemrograman latihan ini, kita bisa bicara tentang bagaimana kalau si klien ini dari gemuk menjadi atletis, kadar lemaknya menjadi lebih rendah, seperti yang tadi saya sampaikan juga atau kita bahas bersama, bahwa kadar lemak lebih rendah meningkatkan jatah latihan bebannya dan mengurangi jatah kardionya. Jadi persentasenya tadi perbedaannya jelas, bahwa kadar lemak yang lebih tinggi, orang yang masuk dalam kategori gemuk, latihan beban lebih sedikit, latihan kardionya lebih banyak. Nah, di sisi lain, kalau klien sudah kita bawa ke level atletis, di mana kadar lemaknya sudah lebih rendah, jatah latihan bebannya yang bertambah menjadi banyak, dan jatah aerobiknya atau kardionya menjadi lebih sedikit. Nah, pemahaman seperti ini akan merubah gambaran ini secara keseluruhan juga. Ya, baik itu dalam jumlah set, berarti jatah setnya bisa bertambah, jatah kardionya menjadi berkurang, strategi kardionya pun akan berbeda. Kemudian pada saat ini juga melakukan aktivitas-aktivitas ini
variasi-variasi yang bisa kita berikan lebih banyak lagi, ya. Adalah tanggung jawab kita dari sebagai personal trainer untuk memberikan sesi latihan yang bukan saja aman, ya, bukan saja efektif, tapi juga fun, ya, ada unsur funnya di situ. Berarti nanti teman-teman sudah melihat bahwa dengan penambahan porsi waktunya, berarti latihan beban, volume, jumlah set bisa lebih banyak, ya. Tapi ingat, tetap dalam koridor latihan beban ini biasanya, ya, pada level yang paling advance bisa hanya mungkin berlatih 3 atau bahkan mungkin 6 hari dan terjadi yang namanya split training system, dimana kalau latihan lebih serius lagi sampai kepada level berlatih 5 hari ya, dan di split pagi sore, AM dan PM, ya. Kemudian paginya mau latih bagian otot apa sudah bebas, ya. Ini pun nanti pembagiannya apa di hari di antara di sini ada off-nya juga sudah bisa kita tentukan, entah off-nya bisa di sini atau di sini atau dimanapun juga, ya. Jadi variasinya sudah banyak, ada one off, one on, two off, ada segala macam. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang bisa kita berikan. Yang penting nanti penerapan aplikasi pada intensitasnya saat kita berbicara secara spesifik tentang chapter The Science of Muscle Building, atau bahkan nanti kita bicara juga The Science of Fat Loss, ya. Sambil kita bahas tentang sedikit nanti tentang program latihan dalam kardio atau aktivitas aerobik. Ini menjadi satu gambaran tentang program untuk yang lebih advance, ya, dimana porsi latihan bebannya sudah lebih banyak, porsi kardionya juga sudah lebih sedikit. Bisa dibagi split training system pagi sore kalau mau, masing-masing mungkin hanya 30 sampai 40 menit, ya. Dan ini karena begitu banyak kolom yang perlu diisi untuk sesi latihan, bukan tertutup kemungkinan ada satu otot yang dilatih 2 kali dalam seminggu. Bukan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ternyata dengan aktivitas ini berarti bisa satu otot per sesi latihan saja, ya. Jadi banyak sekali dari segi pemrograman latihan. Yang penting kita jaga dari koridor volume berdasarkan sistem badan dan bentuk atau kadar lemaknya. Dari situ kita sudah bisa diberikan banyak sekali kebebasan dalam membuat atau merancang program latihan beban. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai pemanasan dan lain-lain, tapi saya rasa cukup sampai di sini. Apabila teman-teman ingat ada pertanyaan yang mau ditanyakan sehubungan dengan materi di sini, silakan catat, buat pertanyaannya di hari pelatihan, kita bahas bersama. Sampai ketemu di